Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika untuk tingkat SMP. Pada hari ini saya akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu konsep perkalian pada bilangan bulat, kemudian juga konsep bilangan prima, kemudian juga konsep pembagian pada bilangan bulat, kemudian yang ketiganya yaitu tentang urutan pada operasi hitung bilangan bulat. Itu 4 materi yang akan saya bahas pada hari ini. Seperti apa pembahasannya? Terus tonton video ini sampai habis tanpa skip, tanpa tunclak-tunclok, supaya paham betul. Oke? Sebelum dimulai, seperti biasa yang baru berkunjung pada channel ini, jangan lupa klik subscribe, kemudian jangan lupa juga like-nya. Oke, kemudian loncengnya juga jangan lupa diklik. Supaya apa? Supaya ketika saya upload video, adik-adik dapat pemberitahuan. Jika memang pembelajaran ini sangat bermanfaat, adik-adik boleh membagikannya. Supaya apa? Supaya manfaatnya diperoleh secara lebih luas. Oke, kita mulai. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Ini operasi perkalian bilangan bulat. Bagaimana operasinya? Kita pahami konsepnya terlebih dahulu. Konsepnya itu perkalian seperti apa sih? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat. Contoh kehidupan sehari-hari itu kita bisa buat kalimat matematikanya, kemudian kita bisa selesaikan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sakit, kita pergi ke dokter, dan oleh dokter diberikan resep obat. Dalam resep obat itu ada tulisan 3 kali sehari. Artinya apa 3 kali 1 hari itu? Artinya itu diminumnya bukan langsung 3, tapi 1, 1, 1 sebanyak 3 kali. Itu kalimat matematikanya. Jadi 3 kali 1 itu maksudnya 1 tambah 1 tambah 1. Satunya ada 3 kali. Oke, itu konsep perkaliannya. Ada contoh yang lainnya. Di sana sudah tertulis contoh yang lainnya. Misalkan ada gedung. Gedungnya ada 5 lantai. Satu lantainya ada 6 meter. Nah, itu juga kan berkaitan dengan konsep perkalian. Nah, gedungnya tadi ada berapa lantai? Ada 5 lantai. Satu lantainya berapa meter? 6. Berarti kan itu sama aja 5 kali 6 kalimat matematikanya. Kalau sudah tahu kalimat matematikanya gampang. Tinggal 5 kali 6 berapa? Konsepnya ingat perkalian. Penjumlahan berulang. 5 kali 6 artinya 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. 6-nya ada 5 kali. Ini konsep perkaliannya. Contoh yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan nih saya tulis, Endang suka nabung. Setiap bulan nabungnya dia 500.000 rupiah. Dia nabungnya selama 7 bulan. Berarti berapa jumlah uang yang ia tabungkan kalau potongan sama bunganya tidak dihitung? Kan itu sama saja konsep perkalian. 7 bulan berarti 7 dikali 1 bulannya berapa? 500.000. Berarti 7 kali 500.000. Tuh,
Itu kalimat matematikanya. 7 kali 500.000 berarti sama dengan 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 sama dengan 3.500.000. Itu adalah contoh konsep perkalian yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita ubah ke dalam kalimat matematika. Contoh yang lainnya, dilihat. Ketika memasuki musim dingin, lihat, musim dingin, suhu di Eropa itu turun. Setiap 1 jam turunnya 2 derajat Celcius. Ingat, kalau turun itu negatif. Nah, jika pada pukul 18, jadi pukul 18 di sana suhunya 10 derajat. Kalau pukul 24 berapa suhunya? Kita hitung dulu perubahan suhunya. Ini pakai kalimat matematika. Turunnya setiap 1 jam itu 2 derajat. Dari pukul 18 sampai pukul 24 berapa jam? 6 jam. Berarti 6 kali berapa turunnya? 2 derajat, berarti 6 kali 2. Kok 2? Min 2. Kenapa dikali min 2? Karena turun itu negatif. Berarti 6 kali min 2. Min 2 ditambah min 2 ditambah min 2 ditambah min 2 ditambah min 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya yaitu min 12. Apakah ini suhunya? Bukan. Suhunya di sana itu 10 derajat. Jadi ketika pukul 24 berarti tinggal jumlahkan 10 derajat tambah min 12 itu sama dengan 10 min 12 itu sama dengan min 2 derajat suhunya. Jadi turunnya sebanyak 12 derajat. Hasilnya min 2 derajat. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang faktor bilangan dan juga bilangan prima, saya ingin memaparkan terlebih dahulu konsep aturan perkaliannya. Lihat nih. Ketika bilangan pertama itu positif, nih lihat yang ini, bilangan pertama itu positif, bertemu dengan bilangan kedua yang positif, maka hasilnya itu positif. Jadi ketika 5 dikali 6, nah 5 positif, 6 positif, hasilnya pasti positif 30. Itu. Sekarang lihat yang kedua. Ketika bilangan pertama positif dikalikan dengan bilangan kedua negatif, maka hasilnya negatif. Misal, masih bilangan yang sama ya. 5 positif dikali min 6 negatif, maka hasilnya negatif. Jadi ini min 30. Sekarang lihat yang ketiga. Ketika bilangan pertama negatif dikalikan dengan bilangan kedua positif, maka hasilnya negatif. Misal, min 5 negatif dikalikan 6 positif sama dengan hasilnya negatif. Tapi lihat yang bagian keempat. Bilangan pertama negatif dikalikan bilangan kedua negatif, hasilnya positif. Misal min 5 dikalikan min 6, itu hasilnya sama dengan 30. Jadi hasilnya positif. Ingat konsepnya. Positif ketemu positif, positif, positif ketemu negatif, negatif, negatif ketemu negatif, positif. Itu konsepnya. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua, mengenai faktor
faktor bilangan. Ingat ya konsep perkalian. Nah, kita sekarang ke faktor bilangan. Perhatikan. Faktor bilangan. Bagaimana sih faktor bilangan itu mencarinya? Gampang sekali. Misalkan dicari faktor bilangan dari 6. Faktor bilangan dari 6, cari saja perkalian yang hasilnya sama dengan 6. Lihat, 2 itu faktor dari 6. Kenapa? 2 kali 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Berarti 3 juga itu faktor dari 6. Kenapa? Karena 3 kali 2 walaupun dibalik sama dengan 6. Sekarang 1 dan 6. 1 dan 6 faktor dari 6 bukan? Iya. Kenapa? Karena 1 kali 6 itu sama dengan 6. Jadi intinya kalau mencari faktor bilangan itu cari perkaliannya. Misalkan ini 6, cari aja perkaliannya. 1 kali 6 6. Kemudian perkalian ada lagi 2 kali 3 6. Jadi faktornya itu 1 2 3 dan juga 6. Itu cara mencari faktor bilangan. Nah, dari faktor bilangan ini ada yang namanya bilangan prima. Ingat ya, bilangan prima. Apa sih itu bilangan prima? Nah, ada yang masih ingat dengan bilangan prima? Itu contoh-contohnya ada nih. 2 3, 5, 7, 11, 13, sampai 43. Ini masih banyak ini. Sekarang kita lihat 2. Kita cari faktor dari 2. 1 kali 2. Selain ini ada tidak? Perkalian lagi. Kalau ini 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Ada kan? Kalau ini ada tidak? Tidak. Kemudian ini 3. 1 kali 3. Ada lagi 3 selain itu? Tidak. Kemudian 5. 1 kali 5. Ada lagi tidak selain itu? Tidak ada. Kemudian 7 coba. 1 kali 7. Ada lagi? Tidak. Coba kemudian 1 kali 11. Ada lagi? Tidak. Kemudian 1 kali 13. Ada lagi? Tidak. Nah, lihat dari contoh-contoh ini kita bisa menyimpulkan kalau bilangan-bilangan yang ditulis itu, bilangan prima itu hanya punya 2 faktor, yaitu angka 1 sama bilangannya itu sendiri. 2 faktornya cuma ada 2, 1 dan 2. 3 faktornya cuma ada 2, 1 dan 3. 5 faktornya cuma ada 2, 1 dan 5. 7 faktornya cuma ada 2, 1 dan 7. 11 pun sama, 13 pun sama, 17 juga sama, 19 juga sama, 23 sama, 29 sama, sampai seterusnya bilangan berapapun. Kalau hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, maka itu disebut yang namanya bilangan prima. Jadi apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, kalau bilangan prima sudah paham konsepnya, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu konsep pembagian. Dilihat konsep pembagian. Pembagian bilangan bulat, perhatikan konsepnya. Sama seperti perkalian, kita ambilnya dari kehidupan sehari-hari supaya mudah dipahami konsepnya. Lihat, di sana ada cerita tentang Ibu Putri yang ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kuenya ada 12. Tetangganya ada 6 orang.
Ibu Putri ingin membagikannya sama rata supaya adil. Setiap satu orang tetangga itu dapatnya berapa? Pasti tahu semuanya 2, tapi konsepnya seperti apa? Nah, 12 ini dibagi dengan 6 dapatnya 2. Dari mana? 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Dari mana 2 ini? Dari mana 2 ini? Nah, sekarang dilihat 12 diambil 6 berapa? 6. Kemudian diambil lagi 6 berapa? 0. Nah, konsep pembagian adalah pengurangan yang berulang sampai tidak bisa diambil lagi atau sampai tidak tersisa. Contohnya ini 12 diambil 6 diambil 6, 0. Udah sudah tidak bisa lagi. 6-nya dapat berapa? 6-nya dapat 2. Berarti 12 dibagi 6 itu dapat 2. Contoh yang lain misalkan 18 dibagi 6 berarti sama dengan berapa? 18 diambil 6 berapa? 12. Diambil 6 diambil 6 0. Berarti 6-nya dapat berapa? 1 2 3. Berarti 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi ingat konsepnya. Pembagian itu pengurangan berulang, perkalian penjumlahan berulang. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Jadi tupai mula-mula berdiri di titik 0 nih, di sini nih. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Oh, ya iyalah, ke kiri ke kanan. Tapi dia sekali melompat jauhnya 3 satuan. Jadi 3 kali lompatan. Menunclok 3 lompatnya tupai. Nah, kemudian tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15. Ada di titik 15 sebelah kiri 0. Berarti sebelah kiri kan sebelah sini nih. Berarti di sini nih. Nah, berapa kali tupai telah melompat? Kalau pakai angka seperti ini gampang hitungnya. Tinggalkan tadi lompatannya 3 kali 3 kali. 1 2 3 4 5. Tuh, kalau pakai garis bilangan udah ketahuan jawabannya 5. 5-nya ke kiri berarti min 5. Terus bagaimana kalau tidak pakai garis bilangan? Kalau tidak pakai garis bilangan, pakai konsep pembagian. Titik terakhirnya berada di angka berapa? Berada di angka 15 sebelah kiri, berarti min 15. Lompatannya berapa? Lompatannya 3 kali loncatan, berarti min 15 bagi 3 sama dengan min 5. Langsung ketahuan hasilnya. Ingat, negatif ketemu positif hasilnya negatif. Itu konsep pembagian, sangat mudah sekali. Kira-kira paham? Kalau paham kita lanjutkan ke urutannya. Urutan operasinya. Lihat, perhatikan. Yang pertama, ketika ada operasi hitung dan di dalamnya ada dalam kurung, maka harus dikerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Ingat tuh yang ke satu. Ingat ya. Kalau ada yang dalam kurung, maka yang dalam kurung harus dikerjakan lebih dulu. Kalau tidak ada yang dalam kurung, maka yang dikerjakan itu tingkatannya seperti ini. Kali dengan bagi ada tingkatan di atas.
Sedangkan jumlah dengan kurang itu ada tingkatan di bawah. Artinya apa? Kalau ada operasi yang melibatkan ini semua, maka yang dikerjakan yang kali atau bagi terlebih dahulu. Misal contoh yang pertama, dalam kurung 6 tambah 2 kali 4. Ada dalam kurung, berarti dalam kurung dulu. 6 tambah 2, 8 kali 4, 32. Kalau contoh yang kedua, lihat, min 4 ditambah 3 pangkat 2. Ingat 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Perkalian, berarti yang kali dulu. 3 kali 3 sama dengan 9. Baru min 4 tambah 9 sama dengan 5. Nah, contoh yang lainnya ini 2 tambah 3 kali 4 sama dengan berapa? Ada tambah, ada kali. Ingat, ada tambah, ada kali. Kali posisinya di atas, berarti kali dulu. 3 kali 4 dulu berapa? 12. Baru tambah 2. 2 tambah 12, 14. Atau contoh yang lain, 48 bagi 2 kali 3. Ini 48 ini ya, 48 ini. 48 bagi 2 berapa? Yang kali dulu apa bagi dulu? Bagi dulu. Kenapa bagi dulu? Karena bagi ada sebelah kiri, berarti yang kiri dulu. Sejajar nih kalau kali dengan bagi. Bagi dulu. 48 bagi 2, 24. Baru 24 kali 3 sama dengan 72. Contoh yang lainnya, kalau kali ada di depan, berarti kali dulu. 24 kali 2, 48. Baru bagi 8 sama dengan 6. Itu urutannya. Ada yang terakhir urutannya nih, kalau penjumlahan pengurangan bagaimana? Nah, misalkan 3 diambil 2 ditambah 5 kali 4. Kalikan dulu 5 kali 4. 5 kali 4, 20. Baru nanti yang kurang dulu. 3 dikurang 2, 1. 1 tambah 20, 21. Tuh. Itu adalah urutan dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan. Nanti kita lanjutkan ke contoh soalnya untuk dikerjakan. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, jangan lupa dulu klik subscribe yang belum. Jempolnya juga jangan lupa diklik. Jika dianggap bermanfaat, supaya manfaatnya lebih luas, ini bagikan ya, klik share. Jangan lupa juga klik lonceng supaya ketika saya upload video, adik-adik dapat pemberitahuannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.